This outbreak is testing us in many ways. It's a test of political solidarity, whether the world can come together to fight a common enemy that does not respect borders or ideologies. It's a test of financial solidarity, whether the world will invest now in fighting this outbreak or pay more later to deal with its consequences. And it's a test of scientific solidarity. Will the world come together to find shared answers to shared problems? 5 Minutes Global Paradox yang kali ini akan membicarakan tentang hubungan antara tertib dunia ya, dengan pandemi COVID-19. Dalam pembicaraan sehari-hari dalam hubungan internasional, dunia ini dianggap belum ada satu tertib gitu ya, satu order gitu yang mampu secara terpadu mengatur dunia. Yang terjadi atau yang berlangsung adalah yang kuat dianggap yang bisa mengatur ya, seperti misalnya klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan. Di satu sisi dia mengakui meratifikasi konvensi hukum laut, tetapi dia melanggarnya sendiri ya. Dan banyak contoh yang lain yang kira-kira adalah secara singkat dunia itu anarkis. Tidak ada tertib yang terpadu. Sampai suatu ketika datanglah apa yang disebut sebagai corona, virus corona. Kira-kira setahun yang lalu ya, November Desember tahun 2019. Yang lalu oleh WHO, satu lembaga di bawah PBB, dinyatakan sebagai global pandemic. Yang lalu mengatur kehidupan dunia ini dalam apa yang disebut sebagai protokol kesehatan, yang kita juga sudah apa, semua orang harus diminta untuk social distancing, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun setiap kali kita melakukan kegiatan, lalu menggunakan masker dan menjauhi atau meniadakan kerumunan. Memang pada awalnya hal ini hanya merupakan kasus kesehatan, tetapi dampaknya pada ekonomi luar biasa karena orang harus menjaga jarak, lalu restoran harus dibatasi, penerbangan dihentikan hampir semuanya selama beberapa bulan. Lalu juga konferensi hampir tidak ada selama 1 tahun 2020 ya, dalam artian yang offline. Semua lalu diadakan secara online. Pendidikan semua dihentikan untuk offline. Nah, hal ini menyebabkan kegiatan manusia di seluruh dunia, migrasinya itu lalu berhenti. Orang diminta untuk work from home, bekerja dari rumah. Nah, menurut saya kalau ini adalah kenyataan seluruh dunia, memang tidak 100% ya, artinya tidak ada data yang menunjukkan bahwa 100% orang seluruh dunia mengakui itu, tapi sebagian besar lah. Ya, sebagian besar negara itu patuh dengan, karena apa? Karena datanya sangat mengerikan. Sampai detik ini yang terpapar virus kecil itu jumlahnya 67 juta orang. Yang meninggal sudah 1,54 juta ya. Kasus di Indonesia ya, yang terpapar 532 ribu, yang meninggal 17 ribuan, 17.800. Nah, ada negara besar yang sangat sangat menafikan ini, terutama Amerika dengan Trumpnya yang agak gila itu, yang sampai sekarang dia nggak mau pakai masker, dan dia pernah kena dan sembuh lagi tentu saja. Itu datanya lebih mengerikan. Kalau di Indonesia tadi yang terpapar 582, di Amerika itu 14 juta, ya hampir 15 juta yang terkena. Dan yang meninggal sudah 283 ribu, ya, lebih 10 kali lipat Indonesia. Sehingga apa? Sehingga data itu, entah itu benar atau tidak, itu soal kemudian ya, itu mengesahkan kekuatan COVID itu sedemikian rupa sehingga dunia ini menjadi lemah lunglai. Menurut saya, secara sistem internasional, dunia ini lalu menjadi hanya
unilateralism aja. Jadi menjadi unilateral saja karena yang mengatur COVID itu. Dan atau juga bisa kita sebut tertib dunia menjadi monopolar. Ininya polarnya kutubnya satu, yaitu protokol kesehatan itu. Atau secara umum pandemi COVID-19 ini mengubah dunia itu menjadi totalitarisme global totalitarianism. Ini satu keadaan yang menurut saya secara hubungan internasional menjadi sangat absurd dan sangat aneh karena baru kali ini ada satu kekuatan yang memungkinkan dunia itu diatur secara sama. Paling tidak dalam seluruh tahun 2020 kemarin itu keadaan hampir semua di seluruh dunia itu pada ketakutan terhadap COVID-19 dan tampaknya sama semua. Mukanya ditutup, tangannya dicuci, ketakutan untuk datang ke pesta dan pesta juga memang tidak ada. Kerumunan juga menjadi satu momok yang mengerikan dan itu yang saya anggap sebagai totalitarisme global. Rasa itu jangan lupa like, subscribe, dan share.